Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Lo Feng menyaksikan pasukan kehidupan primordial tingkat rendah yang sangat besar menyerbu dari segala arah. Di matanya, dia mampu menghadapi 4 makhluk tingkat super limit. Namun, terlepas dari 2.600 makhluk tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa atau puluhan ribu Kaisar Dewa tahap akhir, begitu mereka mendekat, satu serangan gabungan dari mereka akan terlalu berat. 34 avatarnya tidak akan mampu bertahan, dan dia harus mengandalkan teknik pergerakannya untuk melarikan diri. Aku harus mengatur formasi sebelum pasukan mencapai area inti. Begitu pasukan tiba, mereka akan menghancurkan area inti sepenuhnya, dan kemungkinan 9 dari 10 tetua akan binasa. Lo Feng memahami hal ini. Tanpa bantuan para tetua, bahkan jika aku berhasil memukul mundur pasukan ini sendirian, masih akan ada banyak korban di dalam kota. Untuk mengurangi korban jiwa, para tetua harus dilindungi. Formasi para tetua yang dipadukan dengan formasi miliknya sendiri akan memaksimalkan kekuatan pertahanan mereka. Lo Feng berdiri di sana. Hampir seluruh pikirannya terfokus pada lapisan formasi inti kota Yulan. Dengan cepat mengukir formasi tersebut. Pasukan yang sangat besar itu menyerang dari segala arah secara bersamaan. Keempat makhluk tingkat super limit tidak berani mendekat dan telah berkumpul di kejauhan. Kita berempat akan bergabung dan mencoba mengalihkan perhatian Lo Feng. Jika dia bertarung dengan kita berempat, dia harus mengalihkan sebagian besar perhatiannya. Dengan cara ini, kecepatan dia dalam menyusun formasi akan berkurang secara signifikan. Begitu pasukan tiba di area inti, mereka akan menghancurkan seluruh area tempat tinggal para tetua. Tanpa bantuan hampir 200 tetua, bahkan jika Lo Feng mencoba menekan kita sendirian, kita seharusnya mampu menghabisi cukup banyak kultivator dan berhasil mundur. Keempat makhluk tingkat super limit itu sangat memahami situasi tersebut. Jika kota itu jatuh, itu akan menguntungkan mereka. Lo Feng terlalu cepat, bebas datang dan pergi, dan pasukan kehidupan primordial tingkat rendah tidak dapat menghabisinya. Tetapi mereka dapat memusnahkan hampir 200 tetua yang tersisa. Ini sama saja dengan memutus salah satu lengan Lo Feng. Jika tidak, Lo Feng yang memimpin banyak tetua bersama-sama akan melipat gandakan kekuatan pencegah mereka. Formasi yang dibentuk oleh seseorang yang menguasai 2 dao tingkat setengah primordial akan sangat luas dan kompleks, dan masih membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Kita perlu menunda sedikit lebih lama. Bagaimanapun, itu akan cukup waktu bagi pasukan untuk mencapai area inti. Keempat makhluk tingkat super limit itu telah menghitung dan menilai peluang mereka sangatlah tinggi. Pertama, musnahkan para tetua untuk melemahkan daya jera kota Yulan, lalu bantai para kultivator, dan akhirnya pimpin seluruh pasukan untuk melarikan diri. Itulah rencana mereka. Pasukan kemungkinan akan menderita kerugian besar, tetapi keempat makhluk tingkat super limit masih bisa bertahan hidup. Keempat makhluk tingkat super limit itu melesat dengan kecepatan tinggi, langsung menyerbu Lo Feng. Para tetua di kota dan banyak kultivator, mereka mendongak dan melihat 4 sosok raksasa itu. Yang pertama, cacing hati yang mempesona, sepenuhnya menampakkan wujud aslinya. Tubuh ilusinya muncul dan menghilang. Lalu makhluk hitam berbentuk gunung yang meliuk-liuk, memiliki kobaran api hitam yang menyembur di permukaannya, dengan mata menyala yang menatap Lo Feng dari kepalanya yang besar. Makhluk tentakel peti raksasa lainnya mengamati Lo Feng dengan banyak tentakelnya.
Terakhir, seekor burung raksasa yang memancarkan kehancuran tanpa batas membentangkan sayapnya seolah menutupi separuh langit. 4 makhluk tingkat super limit, bahkan di puncak kemampuanku. Dengan mengandalkan harta karun rahasia yang dahsyat, aku hanya bisa melarikan diri dengan malu, kata Master Istana Yuan Xiang sambil mendongak, menyadari perbedaan antara pertarungan 1 lawan 1 dan 1 lawan 4 sangatlah besar. Lo Feng, apakah kau berani melawan kami? Suara cacing hati tingkat super limit bergema di benak Lo Feng. Tentu saja, kau juga bisa memilih untuk melarikan diri, dan kami berempat bisa mengamuk di area inti, membasmi para tetua itu satu demi satu. Lo Feng menatap keempat sosok itu. 1 lawan 1, kalian gemetar ketakutan. 4 lawan 1, kalian berempat memiliki kepercayaan diri, kata Lo Feng. Sementara 34 avatarnya menjaga pos. Avatar terkuat Lo Feng mengambil inisiatif melangkah maju, bergerak di dalam celah langit dan bumi yang kabur, langsung menyerang keempat makhluk tingkat super limit tersebut. Karena pertempuran tak terhindarkan, maka pertempuran harus dilakukan jauh dari area inti. Meskipun pertempuran itu mungkin akan mempengaruhi beberapa kultivator yang tidak bersalah, tidak ada pilihan lain. Pengorbanan harus dilakukan dalam perang. Menyelamatkan satu tetua lagi mungkin secara tidak langsung dapat menyelamatkan jutaan kultivator. Keempat makhluk tingkat super limit itu menatap tajam sosok berpakaian hitam. Sosok itu berjalan menembus celah langit dan bumi, mengambil 2 langkah untuk mencapai mereka. Gelombang kekuatan mental langsung menghantam Lo Feng saat cacing hati mempesona tingkat super limit segera menggunakan teknik rahasia bawaannya. Meskipun Lo Feng mampu menahannya, dia harus mengalihkan sebagian kekuatan hatinya dan menggunakan teknik seperti Li Yuan untuk melawannya. Saat Lo Feng mendekat, lautan darah tak berujung yang dahsyat muncul di bawahnya, berputar dan bergelombang, bertujuan untuk menelan keempat makhluk tingkat super limit sepenuhnya. Di area di bawah Lo Feng terdapat bagian-bagian besar berupa rumah-rumah goa. Para kultivator di rumah-rumah goa ini mendongak ke langit, melihat lautan darah yang luas dan berputar-putar, serta 4 makhluk tingkat batas super. Jika pertempuran dengan tingkat seperti ini mempengaruhi kita mungkin akan tamat. Hati para kultivator bergetar karena mereka hanya bisa mengaktifkan formasi di dalam gua tempat tinggal mereka, melakukan yang terbaik untuk menangkis kemungkinan akibat buruk apapun. Saat bertempur, Lo Feng akan berusaha melindungi mereka yang lebih lemah. Namun dalam pertarungan tingkat super batas, Lo Feng tidak dapat menjamin bahwa dia dapat sepenuhnya melindungi para kultivator sekaligus bertarung. Di lautan darah tak berujung, sesosok besar mirip ular hitam muncul dengan kobaran api yang mengerikan, membakar lautan darah di mana-mana dan bahkan berusaha menghanguskan jiwa Lo Feng. Namun, dampaknya pada jiwa jauh lebih lemah dibandingkan dengan teknik rahasia bawaan cacing hati yang mempesona. Wujud makhluk tentakel petir itu mengumpulkan guntur tanpa henti, memborbardir laut darah dengan ganas. Lalu burung penghancur yang sangat besar, sayapnya terbentang seperti kabut. Saat sayapnya mengepak, lapisan energi gelap menerjang laut darah seperti gelombang pasang. Di antara keempat makhluk tingkat super limit, burung penghancur memberikan kerusakan paling besar. Saat ini, Lo Feng dihujani lebih dari 10 jenis serangan. Masing-masing serangan ini dapat melukai makhluk tingkat penguasa istana dengan parah, dan 2 atau 3 serangan yang digabungkan dapat menghancurkan seorang penguasa istana. Dengan lebih dari 10 serangan secara bersamaan, Lo Feng yang baru saja mencapai terobosan memiliki
teknik rahasia wujud kehidupan yang belum sempurna. Jika bukan karena avatar biasa, mereka akan sepenuhnya musnah di bawah serangan seperti itu. Namun dengan dukungan hati abadi, lautan darah abadi meningkat secara dramatis menjadi hampir tak terkalahkan. Terlepas dari jiwa atau tubuh fisiknya, tubuh laut darah ini dengan gigih menahan serangan penuh dari 4 makhluk tingkat super limit dalam sekejap. Hanya dengan sedikit air laut darah yang dikonsumsi, namun tingkat konsumsi tersebut masih belum bisa menandingi penyerapan energi kota Yulan. Dalam pertempuran sesungguhnya, lindungi diri sendiri terlebih dahulu, baru kemudian berusahalah untuk menghabisi musuh, pikir Lo-Feng dalam hati. Harta karun pelindung sangatlah berharga. Satu-satunya yang ia tukarkan dari ruang harta karun tak terbatas, yang paling cocok untuknya, yang menyeimbangkan kehidupan dan kehancuran, hanyalah hati abadi. Keempat makhluk tingkat super limit itu tercengang. Meskipun mereka mengerahkan seluruh tenaga, lautan darah yang luas itu tampaknya tidak mengalami kerugian yang berarti. Dari dalam lautan darah, sebuah cakar berbulu besar langsung mencengkram burung penghancur. Burung itu yang menimbulkan kerusakan paling besar mengeluarkan teriakan luar biasa tajam. Burung penghancur berubah menjadi kabut hitam. Bentuknya yang besar menjadi wujud seperti burung yang kabur di udara. Cakar berburu Lo-Feng kemudian mencakar makhluk tentakel petir di dekatnya. Banyak tentakel tebal dari makhluk tentakel petir itu segera berusaha untuk menjerat dan menghalangi cakar tersebut. Namun, kekuatan mengerikan dari cakar itu mencengkeram dengan erat. Di sisi lain, ekor makhluk mirip gunung berwarna hitam yang menyerupai ular itu dengan ganas mencambuk cakar Lo-Feng. Dampak yang luar biasa itu memaksa cakar Lo-Feng melepaskan cengkeramannya, memungkinkan makhluk tentakel petir itu melarikan diri dengan panik. Bagaimana Lo-Feng bisa sekuat ini? Meskipun kami berempat bersama, kami tidak bisa mengancam kemampuan perlindungannya. Namun, cakar harta karun rahasianya dapat mengancam nyawa kita. Mereka tidak bisa melukai Lo-Feng. Mereka hanya bisa bekerja sama untuk bertahan hidup. Meskipun berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, keempat makhluk tingkat super limit itu tidak menyerah dan terus bertarung melawan Lo-Feng bersama-sama. Cacing hati mempesona tingkat super limit berulang kali menggunakan teknik rahasia bawaannya untuk mengganggu Lo-Feng. Para tetua yang menyaksikan merasa gembira, dan para kultivator di gua-gua di bawah medan perang sangat berterima kasih. Berkat keunggulan yang dimiliki Lo-Feng, ia masih bisa mengalihkan sebagian perhatian untuk mengendalikan energi kota Yulan, mengurangi dampak pertempuran, dan menyelamatkan gua-gua di bawahnya. Untuk mendominasi 4 makhluk tingkat super limit, dibandingkan dengannya, Master Istana Weiyang jauh lebih rendah. Master Istana Bayangan mengamati, merasa menyesal atas konflik yang pernah dialaminya dengan Lo-Feng. Pasukan kehidupan primordial tingkat rendah terbang menuju area inti dari segala arah. Dengan demikian, jaraknya bervariasi, dengan pasukan terdekat mendekat dari gerbang kota timur yang sekarang tidak jauh dari area inti. Keempat makhluk tingkat super limit itu merasa gembira. Pasukan ini memiliki lebih dari 800 makhluk tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa dan lebih dari 12.000 Kaisar Dewa tingkat akhir, cukup untuk memusnahkan area inti. Sejak Lo-Feng mencapai terobosan dari Dao Hidup dan Mati, dia segera mulai membangun formasi di lapisan inti kota Yulan. Mendasarkan formasi pada Dao Hidup dan Mati Kaisar Dewa tahap akhir secara alami membuatnya luas dan kompleks. Secepat apapun lapisan pertama, itu hanya berisi dasar-dasar Dao Hidup dan Mati Kaisar Dewa tahap akhir. Lo-Feng menyederhanakannya, dan dengan bantuan peningkatan kecepatan berpikir 3.000 kali lipat yang diberikan oleh inti hati 100 kesengsaraan, dengan cepat Lo-Feng membangun lapisan pertama yang paling sederhana. Para tetua kota Yulan mengendalikan formasi dengan wajah tegang. Cahaya arai berlapis-lapis bergetar hebat di udara.
Ini tidak bagus, seru seorang tetua. Pasukan terdekat akan segera mencapai area inti. Lebih dari 800 kesempurnaan Kaisar Dewa dan belasan ribu Kaisar Dewa tahap akhir, ujar tetua lain dengan suara berat. Pasukan sebesar ini, kita tak mungkin menahan mereka. Bahkan Tuan Kota Loveng pun akan kewalahan. Keheningan menyelimuti mereka. Makhluk primordial tingkat rendah, masing-masing setara dengan Kaisar Dewa sempurna. Kini mereka datang berbondong-bondong, seolah ratusan master istana dan ribuan tetua menyerbu bersamaan. Avatar kita mungkin gugur, kata seorang tetua dengan nada tenang. Tetapi selama formasi Tuan Kota selesai, kemenangan tetap milik para kultivator. Suara lain bergetar. Berapa banyak penduduk kota yang harus mati sebelum itu terjadi? Tak ada yang menjawab pertanyaan itu. Di wilayah inti, Kaisar Qing menatap langit, melihat puluhan sosok Loveng berdiri di berbagai titik pertahanan. Saudara Loveng menekan 4 entitas super limit sendirian, gumamnya kagum. Di alam suci kegelapan, dia sudah berada di puncak. Para leluhur pun tak akan mampu menahan satu serangannya. Kaisar Ming mengepalkan tangan. Dengan potensi seperti ini, mungkin dia benar-benar bisa membebaskan diri dari sangkar jalinan. Itu legenda, kata Kaisar Qing pelan. Tapi jika ada yang bisa mendekatinya, itu pasti saudara Loveng. Pasukan kehidupan primordial tingkat rendah semakin mendekat. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan buas. Sebentar lagi, kota Yulan akan runtuh. Kita akan membantai mereka lalu pergi. Namun, tepat saat itu, langit berubah. Awan lenyap, kabut menghilang. Langit biru membentang terang seperti giok. Pada saat yang sama, tanah menghitam pekat, seolah kegelapan tak berujung bangkit dari bumi. Kabut biru dan hitam menyelimuti seluruh kota. Kultivator tidak merasakan ancaman apapun, tetapi bagi makhluk primordial, kabut itu seperti racun mematikan yang menggerogoti inti kehidupan mereka. Pertahankan barisan, jangan biarkan celah. Namun setiap celah sekecil apapun segera ditembus. Makhluk kehidupan primordial tingkat rendah terus berjatuhan, mati tanpa suara. Keempat entitas super limit yang bertarung melawan Loveng gemetar. Dia telah berhasil, bisik salah satu dari mereka. Formasi ini lebih kuat dari gabungan semua tetua. Wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Jika ini berlanjut, kita akan musnah. Geram yang lain, pecahkan pasukan, larilah dari kota Yulan. Di tengah kabut hitam dan biru, sosok Loveng berdiri tenang, matanya dingin. Di kota Yulan, ucapnya pelan, namun menggema ke seluruh penjuru. Hidup dan mati berada di dalam kendaliku.